semata-mata karena Allah memuliakan bulan Rajab. Dalam surat At-Taubah
Sya'ban, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Tiga bulan berurutan dan 1 bulan sendiri. Ya, karena semata-mata Allah memuliakan bulan Rajab, maka sebagai bentuk takzim, ya, sebagai bentuk kita mengagungkan Allah yang telah memuliakan bulan Rajab, maka materi pembahasan malam ini, ya, kita akan membahas sedikit banyak tentang kemuliaan fadilah daripada bulan mulia Rajab. Saya kutip dari kitab namanya Kunuzuz Dhahab fi Fadilati Rajab, karangan Syekh Abi Bakar Al-Ahsani Al-Faruq Furi. Baik, kita mulai. Gripis biarin awet. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas, semoga Allah meridhoinya, qala berkata itu Anas, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, apabila masuk apa Rajabun, bulan Rajab, qala, berdoa itu Rasulullah kalau masuk bulan Rajab selalu membaca doa ini, ya, udah pada hafal ya, Allahumma barik lana fima razaqtana wakina maka Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampai situ doang Nabi baca. Nah, ditambahin sama ibu-ibu, ighfir lana. Ibu-ibu bisa nambahin, ighfir lana dzunubana. Ya boleh tambahin biar pas sama apanya, lagunya misalnya. Nah, jadi kesunahan berarti Pak. Jadi kesunahan karena Rasulullah baca doa ini, maka kita sebagai umatnya pun ittiba, ya, kita sebagai umatnya pun mengikuti. Kita serah Bapak mau baca habis sholat atau lagi nggak sholat, lagi bengong, apa gerendengan, kita tahu gerendengan. Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah untuk kami fi Rajabin, pada bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa balighna, dan antarkanlah kami Ramadana, kepada bulan Ramadan. Jadi ada 2 permintaan Pak. Ya, kesimpulan saya ini yang coba menganalisa. Dalam doa ini Rasulullah meminta dua permintaannya. Yang pertama, berkah, bertambahnya kebaikan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Setelah meminta itu, kemudian Rasulullah meminta agar sampai kepada bulan Ramadan. Ya mungkin ini jadi isyarat buat kita. Rasulullah mau isyaratkan kita bahwa Rajab dan Sya'ban adalah 2 bulan persiapan. Jadi sebelum Rasulullah minta sampai ke bulan Ramadan, Rasul minta dulu apa? Berkah bulan Rajab dan Sya'ban. Baru kemudian Rasul minta sampai ke bulan Ramadan. Ya kayak ada isyarat itu gitu ya, bahwa Rajab dan Sya'ban adalah bulan persiapan. Dan ternyata memang senada dengan beberapa ulama mencoba umpamakan ya, 3 bulan itu Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ya, banyak ulama katakan Rajab itu bulan apa? Bulan menanam, Syahruz Zarok, bulan tanam. Kemudian Sya'ban bulan Syahruz Saqi. Apa kalau habis tanam apa? Nyiram, rawat.
terus dirawat, nanti apa? Ya, sampailah di bulan Ramadan ya tinggal apa nanti? Syahrul Hisab. Ramadan itu bulan menuai, bulan memanen. Ini berlaku prinsip menanam ya. Apa prinsip menanam? Bahwa orang yang memanen, bahwa orang yang akan memanen adalah dia yang pernah menanam. Bapak nggak pernah nanam, nggak pernah nanam di rumah, kagak nanam apa-apa. Mau panen kan? Ya, apa mau ditanam, orang nggak ada apaan yang mau dipanen, orang nggak ada yang ditanam. Ya, lahannya nggak ada. Ya begitu ya. Rajab itu bulan menanam, jadi tanam-tanamin itu. Udah mulai dibiasain itu kebaikan-kebaikan, baca Qur'annya, sholat sunnahnya, ya apapun ibadah. Yang wajib mah nggak usah disebut, ya wajib ya. Yang sunnah-sunnah tuh mulai dibiasakan. Setelah mulai dibiasakan, dijaga istiqomahnya di bulan Sya'ban. Nah, insya Allah ntar Ramadan gampang gitu ya, dirasa gampang, dirasa mudah. Ya, umur udah segini, Ramadan udah berkali-kali, masih nggak ngerasa males gitu kalau lagi bulan Ramadan? Masih ya? Iya. Pengennya doang gitu, pengennya doang ada peningkatan di bulan Ramadan, tapi ternyata masih terasa berat. Boleh jadi Pak, boleh jadi, saya nggak menuduh. Boleh jadi persiapannya kurang. Persiapannya di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa fi hadzal hadisi, dan di dalam hadis ini, hadis dalilun, ada dalil ala istihbabid du'ai, kesunahan berdoa bil baqai, tetap hidup, bilal azmanil fadilati, sampai zaman-zaman utama, sampai bulan-bulan mulia. Berdasarkan hadis ini, kita dianjurkan doa panjang umur. Kalau kita panjang umur apa? Doanya gimana? Allahumma tawil ya. Ya, berdasarkan doa ini dianjurkan minta tetap hidup. Dianjurkan doa minta terus hidup. Ya, bahasa saya terus hidup, panjang umur maksudnya. Bukan kita nggak mau mati, bukan. Dianjurkan doa panjang umur terus hidup sampai apa? Sampai ketemu bulan mulia. Nah ini nih, mau bulan Sya'ban, mau bulan Ramadan, minta tuh. Yang tujuannya apa? Minta panjang umur sampai ke bulan mulia. Li'idrokil amalis sholihah, agar bisa melakukan amal soleh fiha, di dalamnya. Oh, itu tujuannya. Disunnahkan, dianjurkan minta doa panjang umur, hidup terus, hidup terus. Ya, tujuannya adalah agar bisa memperbanyak amal soleh. Dianjurkan, bukan takut mati, bukan. Asal tujuannya itu agar bisa memperbanyak amal ibadah. Ya, bukan semata-mata berharap panjang umur, semata-mata ingin menikmati hidup, bukan. Tercelak itu. Ya, nggak mau mati, pengen hidup terus supaya puas apa? Puas jalan-jalan. Iya, puas menikmati hidup, bukan itu tujuan. Kalau tujuannya begitu nggak jadi sunnah. Fa'inal mu'mina, karena sesungguhnya seorang beriman la yaziduhu umruhu, tidaklah menambahkannya umurnya illa khairan, kecuali akan kebaikan. Orang yang beriman itu Pak, dia akan berharap panjang umur yang tujuannya adalah supaya bertambah amal ibadah. Itu orang beriman begitu. Bapak kalau mengharap panjang umur, Bapak berkeinginan panjang umur, tapi tujuannya bukan pengen memperbanyak ibadah,
sekedar ingin lama aja hidup di dunia gitu, ingin menikmati hidup, itu enggak masuk ke dalam orang beriman kalau begitu. Di antaranya, di antara ciri orang beriman itu dia berharap panjang umur semata-mata umurnya digunakan untuknya memperbanyak ibadah. Wa khairun nas, dan sebaik-baik manusia man tola umruhu, adalah yang panjang usianya, wa hasuna amaluh, dan baik amal dan bagus amal perbuatannya. Ini mengutip hadis Nabi itu ya, khairun nas man tola umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik orang adalah panjang umur dan bagus amal perbuatan. Ya, amal perbuatannya kepada Allah, ibadahnya kepada Allah, juga amal perbuatan kepada sesama manusia. Jangan Allah doang. Ya, mohon maaf ini, mohon maaf. Jangan tua doang. Ya, mohon maaf ini orang tua. Jangan tua doang. Enggak hanya tua, tapi usahakan orang-orang pun senang sama kita, senang dengan keberadaan kita, senang dengan ya senang dengan kita gitu. Artinya nggak pernah ada kata-kata yang menyakiti, nggak pernah ada tingkah laku yang bikin orang tersinggung dan lain sebagainya. Itu ya, dengan bahasa saya ya, jangan tua doang. Kalau tua doang nyakitin orang mulu mah ya kayak, ya mudah-mudahan jangan ya, mudah-mudahan jangan. Ya berdasarkan ini, sebaik-baik orang panjang umurnya dan bagus perbuatan. Qala Imam As-Suyuti, terus berkata Al-Imam As-Suyuti fi Jami'il Ahadits, dalam kitab namanya Jami' Al-Ahadits, kumpulan hadis-hadis. Apa? Beliau menuliskan apa diantaranya? Aksiru minal istighfari fi syahri Rajabin. Aksiru, perbanyaklah kalian minal istighfari, istighfar fi syahri Rajabin, di bulan Rajab. Banyakin istighfar di bulan Rajab, katanya. Fa inna lillahi, karena sesungguhnya bagi Allah, fi kulli sa'atin, di setiap saat, minhu, dari bulan Rajab, otakota, para pembebas atau banyak yang membebaskan minan nari, dari api neraka. Kata Imam Suyuti, banyakin istighfar di bulan Rajab, karena setiap saat itu setiap apa ya? Setiap detik kali ya. Setiap saat di bulan Rajab itu ada tuh pembebas Allah. Jadi setiap saat di bulan Rajab Allah memiliki banyak hal yang bisa membebaskan kita dari api neraka. Di antaranya adalah banyakin istighfar. Makanya tuh yang kita baca tuh ya, orang-orang tua, ulama-ulama dulu pada ngajarin habis subuh, habis maghrib, apa dah? Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? Waduh, benar 70 Bapak baca. Kalau berjamaah kalau berjamaah kayaknya enggak ya. Ya, itu dalam redaksinya bil ghadati wal asyi, dibaca di waktu pagi dan sore. Redaksinya begitu, pagi dan sore. Itu tulisan itu apa? Bukan manuskrip ya, redaksi itu ditemukan oleh Wahab bin Munabbi. Tertulis di dalam kitab Allah. Ya, kitab Allah bukan Al-Quran berarti. Tertulis begitu, bil ghadati wal asyi, di waktu pagi dan sore. Nah kan kita pikir ya,
Sebelum Al-Quran ada nggak maghrib? Sebelum Nabi Muhammad ada nggak maghrib? Subuh, sholat maghrib, sholat subuh ada nggak? Kagak ada. Di mana? Ya kayak Nabi Musa. Nabi Musa sholatnya 3 kali, pagi, siang, sore. Iya bahasanya pagi dan sore. Nah kita sekarang bacanya habis subuh dan habis maghrib, yang nggak salah. Bukan berarti menyalahi redaksi, tidak. Redaksinya memang pagi dan sore. Terus kita bacanya habis subuh dan habis maghrib, yang nggak salah. Karena dulu zaman sebelum Nabi Muhammad yang nggak ada apa? Nggak ada subuh, nggak ada sholat subuh, nggak ada sholat maghrib. Ya baca 70 dikit 70. Langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil firli warhamni. Ya, minta ampun. Qala Imam Abdul Hamid. Ini saya kutipan doang, makalah. Qala berkata siapa Al-Imam Abdul Hamidi, Imam Abdul Hamid Asy-Syafi'i yang bermadzhab Syafi'i rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, fi Kanzun Najahi was-Surur, di dalam kitabnya yang bernama Kanzun Najah was-Surur. Kanzun Najah, apa artinya itu Kanzun Najah? Gudangnya keberhasilan. Wow, Kanzun itu gudang ya, tabungan keberhasilan. Ada anak yang namanya Kanza, ada nggak? Ada ya. Itu sebenarnya pakai kap itu Pak, nulisnya pakai kap aja, Kanza. Jangan pakai kho, Khanza. Kalau Khanza nanti orang bacanya Khansa. Jadi sama Khansa. Khansa itu kan manusia berkelamin 2. Kanza aja ya nulis. Kanzun Najah, gudangnya keberhasilan, wasurur dan kebahagiaan. Apa yang beliau tulis? I'lam, ketahuilah, anna Rajaban, bahwasanya bulan Rajab syahrul fadilun, adalah bulan mulia. Rajab adalah bulan mulia. Ya, beliau tuliskan demikian ya semata-mata karena Allah memuliakan. Dalam ayat tadi itu fi minha arba'atul huruf. Wa ibadata, dan ibadah fihi, di dalamnya, di bulan Rajab, laha, baginya, ajrun jalilun, ada pahala yang besar. Rajab adalah bulan mulia, beribadah di bulan Rajab pahalanya besar. Khususan terutama as-sauma. Apa as-sauma? Puasa. Terutama ibadah puasa fihi, di bulan Rajab, wal istighfar, dan istighfar, wat taubata, dan bertobat, minal auzari, dari dosa-dosa. Nah, puasa nih, selain istighfar, taubat kepada Allah, ada kesunahan puasa bulan Rajab itu ada ya. Walau memang enggak spesifik ya, hadisnya begitu. Ingat gak waktu ngaji hadis Riyadhus Shalihin, saya bahas itu, saya kutipkan afdhalus siyam ba'dal fardhu. Saya lupa. Jadi kama qala Rasulullah, paling utama puasa setelah puasa wajib adalah puasa di bulan mulia gitu. Nah, Rajab termasuk kan? Ya termasuk. Itu berdasarkan itu paling sabda Nabi tadi, paling utama puasa adalah paling utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa
bulan mulia. Nah, di antara bulan mulia itu adalah Rajab. Ya udah, puasa itu nggak disebutin, nggak dibilangin, nggak dirinci tanggal berapa, nggak ada perincian berapa harinya, nggak ada. Ya entah ya, sepengetahuan saya nggak ada, entah ada riwayat lain. Ya sudah, bapak ibu puasa, ya puasa. Mau ya yang rajin puasa biasanya berapa hari Rajab? Dulu tanggal 1. Hah? Terus terang saya nggak rajin. yang ngopi sama merokok susah dah. ya terserah. Pokoknya puasa di bulan mulia, ya. Terserah. Pokoknya puasa di bulan mulia. Kalau ada yang bilang hadisnya dhaif, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ambil aja. Amalkan, silakan. Walaupun hadisnya dhaif, silakan Pak. Boleh mengamalkan hadis dhaif. Untuk apa? Untuk hadis-hadis yang berbicara fadilah amal, bukan hadis yang bicara akidah, bukan hadis yang bicara hukum halal haram, boleh nggak boleh, bukan. Ya. Kata Imam Nawawi itu dalam kitab Syarah Muhadzab, fa amma dhaif fala yajuzu ihtijaju bihi fil ahkam wal aqaid. Adapun hadis dhaif nggak boleh dipakai argumen. Nah, dalam apa? Itu nggak boleh dipakai argumen dalam urusan hukum, dalam urusan akidah. Wa tajuzu riwayatuhu wal amalu bihi bi ghairil ahkam. Nah, untuk hadis dhaif yang isinya bukan hukum, isinya pahala ibadah, keutamaan suatu ibadah, nah itu boleh diriwayatkan, boleh disampaikan, dan boleh diamalkan. Kalau tososi seperti hadis yang isinya cerita apa? Isra Mi'raj misalnya, walaupun hadisnya dhaif nggak apa-apa diambil. Atau hadis yang isinya fadilah amal, ya, motivasi agar memperbanyak satu ibadah tertentu, nggak apa-apa ambil. Selama memang malam yastadda dhafuhu, ya ulama buat batasan begitu ya. Selama memang lemahnya nggak kebangetan lemah, ya, lemahnya nggak kebangetan, perawi yang diragukan nggak kebanyakan, begitu kan. Karena memang nggak sembarangan Pak meriwayatkan hadis itu, nggak boleh orang sembarangan, ya, nggak boleh orang yang melakukan dosa besar, nggak boleh orang yang sering banyak melakukan dosa kecil, nggak boleh orang yang lemah ingatan. Ini bapak lengotan, nih tahu lengotan? Ada di sini yang lengotan, asal korek orang main bawa aja. Lengotan, ya lengotan. Dia kata korek dia, bawa aja gitu, lengotan. Itu mah dicoret Pak, nggak bakalan boleh meriwayatkan hadis. Jadi memang berat persyaratannya. Lupa aja dikit, ketahuan aja, ingatannya lemah, dicoret sudah, diragukan. Nah, dhaif itu begitu, ya. Ada beberapa perawi, ada perawi yang kapasitasnya kurang memenuhi syarat. Selama memang lemahnya nggak kebangetan, nggak parah, nggak boleh ambil Pak, udah boleh. Mereka tetap aja kekeh, terserah mereka gitu. Ya udah, ente begitu. Prinsip ente demikian, ya udah, istiqomahkan begitu, jangan berubah. Nah, sekarang prinsip saya begini, pelajaran yang saya dapat begini, bahwa hadis dhaif boleh diambil, boleh dijadikan argumen untuk fadilah amal. Ya sudah,
tunjukkan toleransi, begitu ya. Apa sih toleransi? Iya, saling menghormati keyakinan, ya, prinsip masing-masing dalam beribadah. Silakan puasa. Terus qala Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu, semoga Allah merahmatinya, fil Ghunyati, di dalam kitabnya yang bernama Al-Ghunyah. Syekh Abdul Qadir punya kitab namanya Al-Ghunyah, 2 jilid. Saya baru punya PDF-nya doang. Nyari ada apa enggak itu? Nah, dikutipkan di sini perkataan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Ghunyah, apa? Wakila, dan dikatakan khusus diistimewakan Rajabun, bulan Rajab, bil maghfirah. Apa maghfirah? Dengan ampunan minallahi ta'ala, dari Allah Ta'ala. Jadi kata Syekh Abdul Qadir, beliau mengutip bahwa bulan Rajab itu bulan yang diistimewakan, dispesialkan apanya? Bulan Rajab diistimewakan dengan apa? Dengan ampunan. Nah, ini bersesuaian dengan doa yang Nabi baca tadi, bahwa kesimpulan saya tadi, Rajab dan Sya'ban adalah 2 bulan persiapan. Ya, yang namanya persiapan. Nah, sekarang Syekh Abdul Qadir mengutipkan keistimewaan bulan Rajab, bahwa Rajab itu istimewa dengan ampunan. Ya, maka betul, ya, maka benar, Rajab adalah persiapan memasuki atau bertemu dengan bulan Ramadan, ya, supaya kita bersih dulu, gitu Pak. Memasuki bulan suci dengan hati yang bersih, jasmani, bukan jasmani, rohani yang suci. Ya, dosa itu kan efeknya, akibatnya di hati. Dosa akan menggelapkan hati, dosa akan bikin kotor hati, bikin keras hati. Nah, ini. Nah, dalam rangka persiapan kita memasuki bulan Ramadan, ya, biar pada bersih-bersih dah. Bersih-bersih di bulan Rajab, banyakin istighfar, ya, minta ampun, supaya ntar masuk bulan Ramadan bersih. Udah badan udah entengan gitu ya. Iya, enteng namanya, nggak berat lagi. Karena kan Imam Ghazali bilang begitu, bahwa dosa, dulu tuh kita ngaji apa dulu, baca kitab apa dulu, Minhajul Abidin, di bab taubat itu, tanjakan pertama, bahwa dosa itu akan bikin apa? Dosa akan mengikat. Seseorang berbuat dosa, maka dosanya akan mengikat badannya, umpama rantai, ya, yang mengikat tubuhnya. Nah, kalau terikat dengan dosa, nanti pas mau ibadah dirasa berat, gitu Pak. Ya, suka nggak ngerasain begitu, berat mau ibadah? Suka? Sama berarti kita. Ya berarti ada rantai-rantai dosa. Ada rantai-rantai dosa yang masih mengikat, yang mengikat kaki, yang mengikat badan ini. Nah, rantai-rantai itu akan terlepas, akan terurai, ya, dengan kita memohon ampun, ya. Itu supaya badan dirasa ringan nanti bulan Ramadan. Wasa'banu khusarajabun, wasa'banu, dan bulan Sya'ban bisyafa'ati, dengan syafaat. Nah, kalau tadi Rajab
diistimewakan dengan maghfirah, ampunan dari Allah. Nah, adapun bulan Sya'ban diistimewakan nanti dengan syafaat. Berarti kalau diistimewakan dengan syafaat, kaitannya dengan ibadah apa? Sholawat. Makanya ada ulama yang bilang juga tuh bahwa bulan Sya'ban itu syahrus sholat. Bulan Sya'ban adalah bulannya sholawat. Ya, apa? Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, beliau katakan demikian tuh, Sya'ban adalah bulannya sholawat. Kenapa? Kenapa Sya'ban bulan sholawat? Karena ayat sholawat turun di bulan Sya'ban. Apa ayat sholawat? Kalimat apa? Ya. Iya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallim. Nah, itu turunnya di bulan Sya'ban. Makanya beda entar bulan Sya'ban banyakinnya sholawat. Nah, kalau sekarang Rajab banyakinnya istighfar. Karena ini bulan istimewa, diistimewakan dengan maghfirah. Wa Ramadhanu, dan bulan Ramadan bitaf'ifil hasanat, dengan berlipatnya kebaikan. Nah, bulan Ramadan nanti diistimewakannya, dispesialkannya itu Ramadan adalah dengan penggandaan. Tahu penggandaan Pak? Nah, bukan penggandaan duit. Penggandaan pahala amal ibadah. Kalau baca Quran di bulan lain 1 huruf 10. Nah, boleh jadi karena Ramadan istimewa dengan penggandaan pahala. Antar Ramadan 1 huruf bukan 10. Berapa? Ya, ya terserah. Ini gandain pokoknya. Entah itu 100. Semua jenis amal ibadah. Ya, mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Ya, kalau udah Rajab, Sya'ban lagi nanti. Ya, materi jadi acak-acakan begini nggak apa-apa ya. Jadi materi yang kita baca sebelumnya kita tutup dulu sementara. Biasa begitu emang tiap tahun, dan saya sepakat aja, setuju aja. Rajab masuk Rajab, Sya'ban, nah itu materinya udah, pembahasannya udah ya sesuatu yang berhubungan dengan momennya, dengan bulannya. Rencananya Isra Mi'raj. Saya mau mengutip hadis Nabi, hadis Sahih Muslim ya, tentang Isra Mi'raj. Cukup panjang juga hadisnya, nggak apa-apa lah. Dan sampai situ kutipan dari kitab Kunuzul Zahab di Fadilah Rajab yang berhubungan, dia membicarakan sedikit banyak soal kemuliaan bulan Rajab, khususnya motivasi anjuran agar kita mengingat dosa, memohon ampun, banyak istighfar, nyatakan diri bertaubat kepada Allah. Ada yang mau tanya? Ada ya? Mau tanya apaan? Tentang doa tadi ada 2 Pak, terserah Bapak pilih yang mana dah. Ada yang baca rojabah, ada juga yang baca rojaim. Ya, selama ini kita baca apa? Rojabah, karena emang nyesuaiin setelahnya Sya'banan gitu, biar mangap semua gitu. Mau balik lana biro Jawa Sya'banan, mau balik
Ramadan gitu ya, begitu ya. Nggak begitu penjelasannya, nggak begitu ya. Jadi begini, yang baca Sya'bana maka itu yang baca Rojaba maka itu kalimat Rojab dijadikan goer munsorif yang muayyan, goer munsorif yang khusus. Bapak tahu goer munsorif, pernah ngaji nahu? Pernah ya? Jadi ada isim munsorif, ada isim goer munsorif. Yang baca Rojaba, ulama yang baca Rojaba itu menjadikan kalimat Rojaba goer munsorif, tapi goer munsorif yang goer muayyan, goer munsorif yang khusus, goer munsorif yang khusus, yang muayyan, goer munsorif yang tertentu. Kalau tertentu, ya berarti Allahumma barik lana fi Rajaba, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab. Nah itu kalimat Rajab dijadikan tertentu, berarti maksudnya Rajab ini, gitu loh, paham kan? Dijadikan muayyan tertentu, berarti maksudnya Rajab ini, Rajab ini. Nah kalau dijadikan tuh kalimat Rajab goer munsorif yang muayyan, Rajab ini yang tertentu, maka dibacanya Rojaba gitu. Maka jadi mamnu, jadi terhalang diberikan tanwin gitu. Jadi mamnu minas sorfi, terhalang dari tanwin dan terhalang dari harokat kasroh ya, Rojaba. Nah ada juga ulama yang baca Rojabin. Nah ulama yang baca Rojabin ini tidak menjadikannya goer munsorif, tapi menjadikannya munsorif. Jadi ulama yang baca Rojabin ya menjadikan kalimat Rojab sebagai isim munsorif. Nah kalau isim munsorif berarti goer mamnu, tidak terhalang dari apa? Dari tanwin dan dari harokat kasroh. Maka dibacalah fi Rojabin gitu. Nah antara dua itu mana yang banyakkan? Kata bapak gitu ya enggak benar banyakkan Rojaba, banyakkan kita, banyakkan di kalangan kita yang baca Rojaba. Tapi di kalangan ulama, aksar di kalangan ulama